bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Kamis 16 Maret 2023. Tema permenungan kita pada hari ini, Stop Negative Thinking, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnifica Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi stilis paraclitus altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas et spiritualis uns Deo. Tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitas futura. Turite promissum Patris, sermone ditas futura. Ascendevum et sensibus in funde amorem corpibus, in firma nostri corporis virtute firmas perpetuti. Hostembre pelas longius, pacemque dones protinus, ductore site previo, videmus omne nocium, ductore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, arahkanlah hidup kami di masa penuh rahasia ini, masa yang mengingatkan kami agar mampu memberi diri melalui doa, berpantang dan berpuasa, serta beramal kasih, sehingga iman dan cinta-Mu semakin mendalam dan kasih kami kepada sesama semakin bertumbuh subur. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah stop negative thinking. Seperti sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, penginjil Santo Lukas melukiskan kepada kita sekalian tentang Yesus dan Beelzebul. Sebuah ilustrasi sederhana yang bisa membantu kita untuk memahami inti pokok dari sabda Tuhan hari ini. Misalkan dalam sebuah rumah tangga, seorang ayah yang tidak percaya atau tidak yakin pada istrinya, bagaimana ia mengolah keuangan dalam rumah tangga mereka. Begitu pula sebaliknya dengan sang istri yang tidak percaya atau tidak yakin pada sang suami, bahwa suaminya bukan pergi ke kantor atau pergi ke tempat kerja, melainkan pergi ke tempat-tempat lain. Atau begitu pula dengan anak-anaknya yang tidak saling percaya pada baik ibunya, ayahnya, atau saudara-saudarinya yang lain. Sehingga dalam rumah tangga ini yang terjadi adalah tidak saling menghargai, tidak saling memahami, hilangnya atau lunturnya saling kepercayaan satu sama lain. Dengan demikian, bagaimanakah nilai-nilai kerajaan Allah, yakni saling menghargai, mengampuni, dan juga saling percaya satu sama lain itu bisa terrealisasikan dalam rumah tangga ini? Tentu karena dipenuhi dengan berbagai macam negative thinking, sehingga nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri tidak terwujud dalam rumah tangga mereka. Seperti yang diumpamakan oleh Yesus dalam sabdanya hari ini, bahwa tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sebenarnya dari ayat sederhana ini atau dari bunyi kalimat ini, Yesus mau mengatakan bahwa jika kita mampu menanamkan nilai kerajaan Allah, maka apapun bentuk gangguan dari luar yang ingin menjatuhkan iman kita kepada Yesus yang kita imani, itu tidak akan terjadi. Sebab kita sendiri telah memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh kepada Yesus. Maka pada masa prapaskah ini, masa pertobatan ini, marilah kita diajak untuk senantiasa berpikir positif kepada orang, baik dalam rumah tangga kita sendiri, sesama di lingkungan di mana kita tinggal, ataupun di tempat kerja. Kita diajak untuk selalu berpikir yang positif serta menghargai satu sama lain, sehingga nilai-nilai kerajaan Allah yang diharapkan oleh Allah sendiri dapat terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajak pula untuk tidak berpikir negatif atau berprasangka buruk terhadap orang, melainkan berpikir yang positif kepada mereka. Maka semoga dengan permenungan yang sangat singkat dan sederhana ini bisa membantu kita untuk melihat kembali dalam diri kita bagaimana sejauh ini kita menanamkan nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang miskin dan papa, ya Allah, sadarkanlah untuk selalu menaruh rasa peduli berupa simpati, empati, berbela rasa, dan rela berkorban kepada sesama kami yang miskin dan papa dengan cara berbagi dari kelebihan yang kami miliki, agar mereka juga turut merasakan kebahagiaan bahwa mereka pun diperhatikan orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para yatim piatu, ya Allah, semoga di masa tobat ini kami tergugah hati untuk dengan sukarela memperhatikan para sesama saudara kami, khususnya para yatim piatu yang hidup sebatang kara sebagai bagian dari mati raga kami, agar mereka juga memperoleh penghidupan yang layak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para aktivis sosial kemasyarakatan, ya Allah, berilah rahmat kesetiaan kepada mereka yang kini berjuang dengan sukarela untuk kemanusiaan. Berilah mereka kesehatan jiwa dan raga, sehingga dalam melaksanakan amal kasih mereka dapat melaksanakannya dengan semangat cinta kasih kepada sesama yang membutuhkan sebagai tanda kehadiran-Mu bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi persatuan dan kesatuan negara kami, ya Allah, Engkau telah menghimpun kami dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda untuk hidup sebagai satu kesatuan. Semoga kami membina kerukunan di antara kami tanpa saling membeda-bedakan satu sama lain, agar terciptalah kehidupan yang bersatu, adil, dan makmur di tanah air kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita siap diri untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan perenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.